Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita akan lanjut terkait dengan pembahasan tips, trik, serta strategi terkait dengan interview. Kalau di video sebelumnya kita bahas terkait dengan tips, trik, dan strategi dalam pembuatan CV dan juga pengiriman email, pada video kali ini kita akan kupas tuntas terkait dengan proses interview. Oke, jadi apa sih sebetulnya interview itu? Interview itu secara definisi merupakan sebuah percakapan yang memiliki tujuan spesifik yang melibatkan dua orang, yaitu interviewer dan juga interviewee. Interviewer itu adalah orang yang akan memberikan pertanyaan kepada kandidat. Bisa jadi dia berposisi sebagai HR atau recruiter atau seorang user. Sementara untuk interviewee itu adalah orang yang akan diberikan pertanyaan dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini interviewee seringkali berposisi sebagai seorang kandidat atau calon pelamar kerja. Tujuan dari sebuah interview itu adalah untuk mencari dan menggali apakah kandidat itu memenuhi kompetensinya atau skill yang dicari oleh sebuah perusahaan. Apakah karakternya sesuai, apakah pendidikannya align dengan bidang pekerjaan yang sedang dicari, dan lain sebagainya. Di mana pada intinya sebuah proses interview dilakukan untuk mencari tahu lebih dalam terkait dengan kandidat yang sedang digali tersebut. Dalam proses interview itu ada beberapa jenis. Pertama yaitu face to face, di mana ini melibatkan dua orang atau lebih biasanya, tapi yang pasti ini terlibat secara langsung dan berhadapan atau bertatap muka. Kemudian, interview bisa dilakukan secara online, bisa melalui phone call ataupun video call. Kalau interview dilakukan dengan cara phone call ataupun video call, nanti seorang HRD atau recruiter akan membuatkan sebuah janji dan akan dijadwalkan. Apakah teman-teman sepakat atau tidak untuk bisa menghadiri sesi phone call atau video call tersebut? Kemudian di dalam proses interview ada juga tipikal standar interview yang melibatkan dua orang dan bertatap muka, dan juga panel panel interview, di mana panel interview ini akan melibatkan lebih dari dua orang. Terkadang interviewernya bisa dua orang atau tiga orang dari jajaran manajemen ataupun ke top manajemennya. Misal, jika teman-teman di interview panel, biasanya yang akan menginterview teman-teman adalah HRD, terus kemudian akan ada lagi seorang user, ke level manager, dan bisa lagi nanti dilanjutkan oleh seorang direktur, di mana itu bisa eh, terjadi dalam satu ruangan dan dalam satu waktu tertentu teman-teman akan diinterview oleh ketiga orang tersebut. Dalam proses interview itu ada dua tahapan yang perlu kita pahami dan kita mengerti, di mana yang pertama adalah tahap preparation atau persiapan, dan yang kedua adalah tahap saat kita dalam interview, baik secara online ataupun offline. Tahap persiapan yang harus kita pahami bersama bahwasanya sebelum melakukan sebuah interview, harapannya pertama kita wajib untuk meriset perusahaan yang sedang kita lamar, baik dari segi bidang bisnisnya, apakah dia di bisnis manufaktur kah, atau di bisnis properti kah, atau di bisnis kesehatan, dan lain sebagainya. Teman-teman cari tahu lebih mendalam terkait dengan bidang bisnis yang sedang dijalankan oleh perusahaan yang teman-teman lamar. Kemudian cari tahu juga terkait dengan company value atau nilai-nilai perusahaan dan juga budaya perusahaan. Karena setiap perusahaan nanti akan memiliki nilai dan juga budaya kerja yang berbeda-beda. Pastikan teman-teman sesuai dengan pribadi teman-teman dan karakter teman-teman, karena itu akan lebih memudahkan ketika teman-teman masuk dalam sebuah perusahaan yang sesuai value-nya dan juga budayanya dengan yang teman-teman anut dan teman-teman jalankan. Yang ketiga, teman-teman juga harus riset terkait dengan industri trennya. Apakah bisnis yang sedang dijalankan atau industri yang sedang dijalankan oleh perusahaan yang teman-teman lamar sustainable atau tidak. Karena ini nanti akan berpengaruh ke depan apakah teman-teman akan tetap stay di sebuah perusahaan atau short stay saja, yaitu dalam jangka pendek saja bergabungnya. Sementara perusahaan-perusahaan banyak sekali mencari kandidat-kandidat yang mau long stay atau bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama.
Terus kemudian teman-teman juga perlu juga mencari yang namanya interviewernya siapa sih ketika nanti teman-teman akan menghadapi proses interview. Teman-teman bisa cek di media sosial atau di LinkedIn biasanya. Di sana ada informasi ketikan perusahaannya, nanti akan tahu siapa HRD-nya, terus kemudian user di bagian apanya, itu mungkin akan terlihat di sana. Jadi lebih baik cari tahu lebih mendalam terkait dengan calon interviewernya supaya kita bisa punya bahan untuk berdiskusi lebih lanjut saat di dalam momen interview berlangsung. Kemudian yang tidak boleh kita lupakan, kita juga perlu yang namanya mencari tahu lebih dalam terkait dengan bidang kerja yang sedang kita lamar, seperti tanggung jawab dan juga tugasnya, wewenangnya seperti apa. Misalnya sebagai seorang digital marketing, tugas dan tanggung jawabnya adalah bisa mengoperasikan komputer, bisa membuat publikasi yang harapannya bisa menjual sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Pastikan juga kualifikasinya teman-teman itu sesuai dengan apa yang tertulis di iklan lowongan kerja yang teman-teman temukan. Karena semakin sesuai, semakin mendekati kesesuaian antara kualifikasi teman-teman dan juga informasi di lowongan kerja itu akan semakin memperbesar probabilitas teman-teman untuk diterima kerja. Dan perlu dipahami juga teman-teman apakah bersedia untuk traveling atau tidak, karena di beberapa perusahaan ada aktivitas tugas dinas yang memerlukan kita harus pergi keluar kota atau ke daerah remote yang waktunya bisa berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Oleh sebab itu, pastikan juga jika teman-teman melamar di sebuah perusahaan, apakah ada persyaratan terkait dengan tugas dinas ini atau traveling. Terus yang keempat, yaitu terkait dengan karir path-nya. Dalam proses mencari kerja, pastikan juga apakah ada jenjang karir di dalam sebuah perusahaan tersebut. Karena sebagian besar pelamar kerja pasti mencari yang namanya peningkatan karirnya, peningkatan jabatan dalam dia berkarir. Mulai dari staff, naik ke supervisor kah, naik ke asisten manager, hingga ke manager, dan juga memasuki jajaran top manajemen. Apakah tersedia atau tidak, itu perlu teman-teman cari tahu lebih dalam. Dan perlu juga dicari terkait dengan proses seleksinya. Apakah proses seleksinya memerlukan waktu yang panjang atau tidak? Karena beberapa perusahaan juga menerapkan metode dan model seleksi yang berbeda-beda. Jadi perlu kiranya untuk diketahui supaya kita tidak terlalu banyak berekspektasi. Sehingga ketika nanti tidak sesuai dengan harapan kita, kita bisa move on dan mencari kesempatan lain di perusahaan lainnya. Oke, masih di tahap persiapan atau preparation teman-teman, kita juga perlu mengetahui yang namanya riset diri sendiri. Apakah kita kualifikasinya sudah sesuai atau belum dengan yang tertera di sebuah informasi lowongan kerja. Kadang dalam sebuah lowongan kerja juga mensyaratkan sertifikasi-sertifikasi tertentu. Meskipun bidang pekerjaan sama, level pendidikannya sama, tapi diperlukan sertifikasi-sertifikasi tertentu. Jadi lebih baik ketika kita menemukan informasi lowongan kerja seperti itu, kita penuhi dan kita sesuaikan. Semakin sesuai, sekali lagi, itu akan meningkatkan kemungkinan besar kita akan diterima dalam sebuah perusahaan tersebut. Kemudian kita juga perlu mengenali kelebihan dan kekurangan diri kita supaya nanti saat di interview kita bisa menjelaskan dengan gamblang, dengan jelas dan dengan mudah. Dan kita tidak cenderung banyak berpikir dan bingung untuk menjelaskan sejatinya karakter kita itu seperti apa. Jadi kita perlu menuliskan hal-hal tersebut. Terus hal lain yang perlu kita perhatikan dalam persiapan ini kita bisa mencari tahu sumber-sumber informasi terkait dengan perusahaan itu bisa dari internet, kita cari di websitenya sebuah perusahaan, atau kita bisa cari di University Career Center. Biasanya kalau informasi lowongan kerja dicantumkan di portalnya kampus, itu bisa dicari informasinya di sana. Kita bisa tanyakan juga ke dosen kita, kalau misalkan masih kuliah, ke teman, ke keluarga, atau di karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan tersebut untuk kita gali lebih mendalam terkait dengan isu-isu atau informasi terkait dengan perusahaan yang sedang kita lamar tersebut. Sebelum proses interview dilakukan, kiranya kita juga perlu memastikan
dan juga menyiapkan beberapa hal yang bisa mempermudah dan memperlancar kita dalam interview. Yang pertama adalah pastikan jam kedatangan kita itu on time. Kalau misalnya kita diundang interview secara online ataupun offline, diundang jam 9. Jadi jam 9 kurang 15 kita sudah stay di lokasi minimal ya. Kalau misalkan offline, kita bisa spare waktu yang lebih luas. Misalnya setengah jam sebelum jam interview kita sudah tiba di tempat yang sudah disepakati bersama, sehingga akan mengantisipasi keterlambatan, dan itu juga akan meningkatkan citra positif kita di mata interviewer, sehingga mereka memiliki kesan yang positif terhadap kita sebagai calon kandidat. Terus kemudian yang kedua, yaitu kita harus optimal dalam berdandan atau grooming. Baik pria ataupun wanita, saya kira perlu melakukan sebuah grooming yang sesuai dengan etika, yang formal, dan tidak asal-asalan saat menghadapi sebuah interview. Dalam proses grooming ini, pastikan kita menyesuaikan dengan style dan juga culture sebuah perusahaan. Karena sebuah perusahaan itu berbeda-beda nilai dan juga budaya kerjanya. Kalau misalnya kita tidak pandai menyesuaikan diri, maka nanti bisa jadi kita mendapatkan pandangan yang negatif dan first impression terhadap kita juga akan jelek. Oleh sebab itu perlu banget kita itu untuk melakukan riset perusahaan yang sedang kita lamar. Apakah dia cara berpakaiannya casual, apakah dia berpakaian secara semi formal atau bahkan secara formal. Kita perlu menyesuaikan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kita perlu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada interviewer. Jadi dalam proses interview itu nanti akan ada dua komunikasi atau komunikasi yang eh, dua arah dan ada timbal balik satu sama lain. Jadi ketika kita menjadi seorang interviewer, harapannya kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan juga. Karena dengan kita bertanya itu akan memberikan kesan positif di mana kita niat bekerja, kita sudah riset perusahaan itu, dan kita mau untuk bergabung di sebuah perusahaan tersebut. Jangan sampai saat kita dikasih momen untuk bertanya, kita tidak mau bertanya. Itu bisa memberikan pandangan yang kurang baik sebagai seorang kandidat. Kita bisa dinilai kandidat yang kurang kritis atau kurang siap dalam mengikuti proses interview tersebut. Yang keempat yang harus kita perhatikan adalah kita harus selalu meninjau ulang resume atau CV yang sudah kita kirimkan ke perusahaan. Jadi, kita harus bisa mempertanggungjawabkan semua isi yang tercantum dalam CV atau resume yang kita kirimkan tersebut. Jangan sampai kita memasukkan data-data palsu, jangan sampai kita memasukkan data-data yang tidak kita kerjakan sebelumnya. Karena saat kita di interview, sumber pertanyaan teknis ataupun non-teknis lebih banyak berasal dari CV yang kita kirimkan tersebut. Oleh sebab itu, kita harus jujur dalam mengisi CV dan juga resume yang akan kita kirimkan ke sebuah perusahaan. Sehingga kita mampu bercerita, kita mampu mempertanggungjawabkan apa-apa yang ada dalam CV tersebut. Terus kemudian yang kelima, ini kita harus siapkan beberapa formulir-formulir aplikasi jika diperlukan. Karena hingga saat ini ada beberapa perusahaan yang sifatnya masih konvensional, masih membutuhkan formulir-formulir tertentu dan mereka minta untuk membawanya secara offline. Nah, jadi pastikan lagi persyaratannya dan juga metodenya yang mereka kehendaki seperti apa, kita harus pelajari dengan betul dan kita harus pahami dan ikuti setiap proses step by step-nya. Selanjutnya teman-teman, dalam sebuah interview secara umum, hal-hal yang sering kali ditanyakan oleh interviewer, baik dari recruiter, HRD, ataupun user, itu mencakup beberapa pertanyaan-pernyataan berikut. Yang pertama yaitu terkait dengan tolong ceritakan tentang diri Anda, terus kemudian bagaimana sih Anda tahu tentang perusahaan ini, dan kenapa Anda tertarik untuk bergabung dengan perusahaan kami, dan kenapa sih kita harus menerima Anda sebagai kandidat kami. Itu adalah hal-hal pertanyaan umum, dan teman-teman harus siapkan jawaban yang tepat, lugas, dan bisa teman-teman pertanggungjawabkan. Jadi pastikan teman-teman siap untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan umum seperti ini. Selebihnya, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya lebih ke hal-hal teknikal. Jadi terkait dengan teknis bidang pekerjaan masing-masing, itu nanti akan banyak juga digali dalam sebuah tanya jawab interview. Oke, teman-teman. Dalam sebuah interview itu ada dua tahapan. Pertama yaitu persiapannya dan yang kedua adalah proses interviewnya ya. Terus apa sih kira-kira yang dinilai oleh seorang interviewer, baik dari interviewer HRD ataupun user dalam sebuah perusahaan? Jadi yang dinilai yang pertama adalah penampilan kita. Oleh sebab itu, grooming, bagaimana kita menampilkan diri kita, bagaimana cara kita berdandan, itu juga akan dinilai oleh seorang interviewer. Apakah kita meyakinkan atau tidak, apakah style dan cara kita berpakaian sesuai dengan budaya kerja sebuah perusahaan tersebut, itu akan menjadi penilaian. Karena seorang karyawan, seorang pegawai itu akan menjadi sebuah uh, ujung tombak dalam sebuah perusahaan tersebut. Jika penampilannya tidak sesuai dengan apa yang distandarkan oleh sebuah perusahaan, bisa jadi nanti akan menghilangkan kesempatan kita untuk bisa bekerja di perusahaan yang sedang kita lamar tersebut. Terus yang kedua yang dinilai adalah sikapnya. Bagaimana attitude kita dalam berkomunikasi, dalam bersalaman, dalam menyapa, dan dalam berinteraksi dengan teman-teman mungkin atau dengan interviewer saat dalam momen interview tersebut. Itu juga akan menjadi sebuah penilaian-penilaian yang harapannya jika teman-teman memiliki sikap yang baik, attitude yang oke, itu akan meningkatkan uh, kesempatan teman-teman untuk bisa diterima di perusahaan tersebut karena sudah ada sikap kecocokan satu sama lain. Terus berikutnya yang dinilai oleh seorang interviewer adalah kejujuran. Jadi dalam kita menjelaskan sesuatu dan menjawab pertanyaan itu harus dilandasi dengan sikap jujur. Karena kejujuran ini merupakan basic skill dan juga basic attitude saya kira saat kita bekerja, kalau misalnya kita tidak jujur, itu akan berpotensi merusak stabilitas dalam sebuah perusahaan. Kalau misalkan di awal, saat proses interview, teman-teman tidak jujur, itu berpotensi untuk bisa menciptakan sebuah instabilitas dalam sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, orang-orang yang tidak jujur dalam proses interview akan cenderung dihindari, dan mereka tidak akan lolos ke tahap berikutnya. Berikutnya adalah kesesuaian jawaban. Dalam proses interview, untuk mempercepat proses interview umumnya ya akan diberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu dan diharapkan teman-teman juga menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan oleh interviewer sehingga menghindari yang namanya miskomunikasi dan juga kesalahan dalam menjawab serta ketidaktepatan dalam menjawab. Oleh sebab itu jika teman-teman dalam proses bertanya atau menjawab masih belum jelas dalam memahami pertanyaannya, teman-teman bisa minta diulangi saja. Mohon maaf, saya masih belum mendapatkan apa maksud dari pertanyaan yang Bapak Ibu interviewer tanyakan. Itu boleh banget buat ditanyakan seperti itu. Itu untuk membantu supaya teman-teman bisa mendapatkan atau menjawab jawaban yang sesuai. Berikutnya konsistensi. Dalam proses ini, terkadang interviewer itu seringkali menanyakan hal yang sama, cuma berbeda model pertanyaannya. Ini adalah untuk menilai seberapa besar sih kita konsisten terhadap jawaban-jawaban yang kita berikan. Semakin kita konsisten, itu juga akan menunjukkan bahwasannya kita orangnya tidak mudah berubah dan keputusan-keputusan yang diambil juga tidak mudah untuk berganti. Terus berikutnya yaitu terkait dengan skill set yang sesuai dengan posisi. Yang dinilai seorang user atau HRD dan juga interviewer yang pasti adalah seberapa cocok sih dan seberapa mendekati kemampuan kita, kompetensi kita, dan juga skill kita dengan bidang pekerjaan yang sedang mereka buka. Semakin mendekati kesesuaiannya, artinya potensi teman-teman untuk diterima dalam sebuah perusahaan tersebut juga semakin besar. Selanjutnya, bagaimana sih uh, tips untuk
grooming atau berdandan, baik pria ataupun wanita. Jadi di sini secara umum saya sampaikan, saat melakukan interview, pastikan dulu teman-teman meriset perusahaannya seperti apa. Apakah perusahaannya sifatnya casual ataupun semi formal atau bahkan formal. Karena kita nggak mau yang namanya salah kostum saat menghadiri sebuah interview. Karena di beberapa perusahaan itu dengan budaya kerja yang berbeda-beda itu juga akan mempengaruhi bagaimana cara mereka berpakaian. Kita sebagai seorang kandidat penting banget untuk bisa menyesuaikan dengan style dan juga gaya berpakaian perusahaan yang akan kita lamar tersebut. Di startup misalnya, di startup itu cenderung lebih casual. Mungkin kita berpakaian casual atau semi formal bisa diterima di lingkungan tersebut. Dan itu tidak akan memberikan pandangan negatif saat kita interview dengan style-style yang sesuai dengan mereka. Tapi secara umum, pakaian untuk interview itu ya semi formal, itu lebih aman. Dan beberapa posisi juga dan di beberapa perusahaan, misalnya seperti di hotel gitu, atau di restoran, kadang malah membutuhkan pakaian-pakaian yang sangat formal sekali, seperti menggunakan kemeja warna putih, pakai dasi, bahkan menggunakan celana bahan dan juga sepatu pantofel, dan lain sebagainya. Kita dalam berpakaian, khususnya secara grooming ini, harus menyesuaikan dengan culture serta value yang perusahaan tersebut anut. Jadi, sekali lagi, teman-teman, kuncinya adalah kita harus riset dulu perusahaan itu seperti apa. Untuk menghindari kesalahan dalam berpakaian dan juga menghindari kita dinilai tidak kredibel. Berikutnya, teman-teman, dalam hal interview secara online, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di mana yang pertama, kita itu harus memperhatikan terkait dengan koneksi internet kita. Karena yang namanya interview online pasti seringkali ditemukan akan ada problem-problem atau kendala. Jadi kalau misalkan terkait dengan koneksi, pastikan teman-teman siap dengan dua koneksi minimal. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi jika ya apa jaringan internet yang pertama gangguan, teman-teman masih bisa lanjut dengan uh, koneksi internet yang kedua. Bisa menggunakan WiFi, modem atau internet kuota. Jadi di sini saya mencontohkan kalau misalnya dalam proses interview ini teman-teman menggunakan WiFi sebagai internet utamanya. Jadi ketika nanti WiFi-nya bermasalah, teman-teman juga harus siap kuota internet untuk membackup supaya proses interview tetap berjalan dengan lancar. Berikutnya yang harus diperhatikan adalah tempatnya. Kita harus menyiapkan tempat yang bersih, yang jauh dari kebisingan dan juga keramaian. Dan pastinya juga persiapkan background atau latar belakang on interview online-nya dengan baik, yang sopan pasti. Terus kemudian pastikan juga pencahayaannya mencukupi. Jangan sampai kita melakukan interview, kita sedang bercakap-cakap, tapi wajah kita tidak terlihat karena sedang di kondisi atau di area yang gelap. Pastikan lighting-nya itu terpenuhi dan juga disupport dengan baik. Terus kemudian dalam proses interview juga pastikan kita itu sering melihat ke arah kamera untuk lebih mendekatkan kehadiran kita di mata interviewer sehingga proses komunikasinya terus kemudian proses interviewnya bisa berjalan lebih real, lebih nyata dan kita sama-sama lebih mudah untuk memahami konteks pertanyaan satu sama lainnya. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan saat interview online itu adalah kita harus fokus di interviewnya. Jangan kita membuka website-website lain atau melakukan aktivitas-aktivitas di laptop atau di handphone, aktivitas-aktivitas lainnya. Kita dalam proses interview kita hargai interviewernya dengan cara fokus mengikuti proses interview yang sedang berjalan tersebut. Secara umum, terdapat beberapa kesalahan dalam proses interview online. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya rangkum, di mana yang pertama adalah eh, ada beberapa orang yang terlihat bingung dan matanya tidak fokus ke kamera atau bahkan menengok ke kanan kiri, melihat ke sisi sebelah depan dan belakangnya karena memang dia tidak ready dan tidak siap untuk menyiapkan lokasi dan tempat interview yang benar-benar bagus dan nyaman.
Jadi tips pertama yang harus diperhatikan adalah kita itu harus melihat ke depan dan juga melihat ke kamera sesering mungkin untuk menciptakan interaksi yang baik dan enak dengan interviewer kita. Terus berikutnya, pastikan kameranya ada selalu on saat menjalankan sebuah interview. Jangan sampai saat kita interview kameranya turn off atau tertutup, karena itu akan mengurangi kredibilitas kita sebagai seorang kandidat. Padahal seorang kandidat itu perlu dilihat seperti apa sih ekspresinya, terus kemudian gaya komunikasinya, itu perlu dilihat oleh seorang interviewer. Kalau misalnya kameranya turn off, itu artinya kan tidak bisa dilihat nanti gesture dan ekspresinya seperti apa. Kecuali kalau misalkan dalam sebuah momen interview, teman-teman di awal sudah on kameranya, terus kemudian terjadi kendala, terus teman-teman minta izin buat turn off kamera dan si interviewer mengizinkan, itu nggak apa-apa buat dimatikan. Yang pasti secara umum etikanya saat melakukan interview dan berkomunikasi dengan interviewer, pastikan kameranya turn on dan terbuka. Pastikan juga tempat kita melaksanakan interview itu di tempat yang sunyi dan tertutup. Artinya tidak ada kebisingan dan tidak ada keramaian. Kalau misalkan kita berada di lingkungan yang ramai, itu nanti akan mengganggu proses interview yang sedang kita jalankan. Sehingga nanti akan ada banyak gangguan-gangguan yang umumnya terjadi. Entah itu meminta mengulang pertanyaan sehingga tidak jelas, atau karena ada keributan sehingga akan mengganggu konsentrasi, yang akan berdampak pada ketidaktepatan atau ketidaksesuaian dalam memberikan jawaban jawaban dan pernyataan-pernyataan yang seharusnya dijawab dengan tepat. Oleh sebab itu, pastikan dalam interview tempatnya bersih, aman, nyaman, dan jauh dari keramaian dan juga kebisingan. Selanjutnya, pastikan background dan juga lighting atau pencahayaan memadahi. Karena kalau bentuknya gelap, saya kira juga tidak akan menarik dan akan menjelekkan citra kita, bahwasanya kita itu tidak siap untuk melakukan sebuah interview kerja. Oleh sebab itu, pastikan cahayanya dan juga background yang akan menjadi tempat kita interview itu sesuai dan mendukung. Oke, terakhir teman-teman yang harus kita perhatikan adalah kita itu harus bersih, harus rapi dalam melakukan interview, baik secara online ataupun offline. Sekali lagi kita sesuaikan tadi sesuai dengan style perusahaan dalam grooming. Jadi dalam grooming mau dilakukan secara online ataupun offline, kita harus tetap menampilkan diri kita yang terbaik seperti apa. Sehingga itu akan meningkatkan ketertarikan seorang recruiter atau interviewer untuk melanjutkan proses rekrutmen yang sedang mereka jalankan. Oke, selanjutnya nanti akan kita bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam interview. Karena dalam interview itu ada beberapa metode dan juga style yang patut kita ketahui dan harus kita siapkan sehingga nanti akan memperbesar kesempatan teman-teman sebagai kandidat untuk bisa diterima di sebuah perusahaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.